Iya, selamat malam semuanya. Jadi pada malam hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan dari website kerucut kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ricci. Nama saya Neil. Nama saya Orlen. Nama saya Hongkong. Nama saya Safira. Kami dari mahasiswa Computer Science Universitas Bina Nusantara Malang akan mempresentasikan hasil dari laporan website kerucut kami. Selamat menikmati. Oke, jadi yang pertama itu ada bagian abstrak ya. Di bagian abstrak sendiri itu dia akan membahas singkat mengenai kuliner itu sendiri. Terus selain itu di abstrak itu kita akan membahas beberapa tujuan, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Di sini tujuannya itu dibuat website kerucut adalah memberikan informasi mengenai kuliner serta memudahkan pengguna dengan cara menyusun wishlist mengenai lokasi tempat makan yang ada di Kota Malang. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode software Agile Scrum. Lalu untuk hasil pembahasannya akan kita bahas di bab selanjutnya. Yang pertama, di bab pendahuluannya. Di bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang yang mana mengenai tentang teknologi yang juga berhubungan dengan kuliner itu sendiri. Lalu untuk rumusan masalahnya, membahas mengenai orang-orang yang merasa bingung untuk menentukan lokasi makanan itu sendiri, serta bagaimana menyajikan informasi kuliner yang ada di Kota Malang, dan membantu beberapa UKM seperti restoran-restoran yang ada di Kota Malang. Lalu tujuan perancangan website kami adalah sebagai sebuah platform yang memudahkan pengguna itu sendiri untuk mencari informasi, lalu memudahkan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang, dan memudahkan para pengusaha untuk mengenalkan usahanya. Sedangkan manfaatnya ya tentu saja memberikan kemudahan kepada pengguna itu sendiri. Lalu selanjutnya ruang lingkupnya itu ada batasan-batasan tertentu yang akan dijelaskan di bab selanjutnya. Yang di bab kedua itu kajian pustaka. Kajian pustaka sendiri ini dia itu berisikan beberapa fakta di mana yang digabungkan informasi. Jadi kayak seperti landasannya kita tuh untuk membuat website ini tuh apa. Nah, di sini contohnya ada pengertian data, basis data itu berdasarkan beberapa ahli yang telah kita cari. Lalu selanjutnya di sini kita itu menggunakan bahasa pemrograman berupa HTML, CSS, JavaScript, Laravel, dan Bootstrap, dan semuanya itu telah dijelaskan di sini. Lalu selanjutnya bab 3. Untuk bab 3 sendiri ini terdapat definisi sistemnya, yang dimana website kucuk adalah solusi bagi para pengunjung untuk menikmati kuliner yang ada di Kota Malang. Kemudian ke bawah. Kemudian di dalam metode bab ketiga sendiri ini terdapat tiga user, atau bisa disebut juga tiga akses, yaitu pertama adalah pengguna sebagai orang yang pengunjung dari website ini sendiri untuk melihat kuliner yang ada di Malang. Kemudian ada juga yang kedua yaitu merchant. Merchant sendiri di sini adalah sebagai salah satu mitra kita, di mana mereka dapat memajang informasi seputar restoran yang mereka miliki. Dan yang ketiga adalah admin sebagai penyedia dan juga pengatur dari website itu sendiri. Dan kemudian juga terdapat identifikasi permasalahan sekaligus identifikasi kebutuhan pengguna. Dan di sini terdapat 6 poin dari identifikasi kebutuhan pengguna, dari inception, election, elaboration, negotiation, specification, validation, dan yang ketujuh tambahannya adalah requirement management. Dan selanjutnya dilanjutkan di bab keempat. Requirement modeling adalah sebuah tahapan perencanaan dari pengembangan perangkat lunak. Jadi di requirement modeling ini dimulai pada saat bisnis atau lembaga tertentu itu ingin memulai perancangan perangkat lunak, dalam hal ini website, atau memperbarui yang sudah ada.
Nah, di bentuk modeling ini ada beberapa tahapan seperti permodelan berbasis senario, pemodelan data, berorientasi aliran, berbasis kelas, dan permodelan perilaku. Nah, tiap tahapan ini meneliti sebuah masalah dari berbagai perspektif yang berbeda. Nah, dalam membentuk requirement modeling ini kami menggunakan beberapa diagram. Salah satunya adalah use case diagram. Di mana use case diagram ini untuk kami pakai untuk mengilustrasikan rangkaian kelompok beberapa kelompok yang saling terkait agar membentuk sistem yang teratur. Terus kelas diagram. Kelas diagram ini mengilustrasikan struktur dari sebuah sistem. Terus bawah. Activity diagram. Jadi diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dari beberapa kasus. Activity diagram ini terlihat seperti flowchart. Nah, tapi bedanya adalah activity diagram ini bisa mendukung perilaku paralel. Sementara flowchart tidak bisa. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh Honggo. Selanjutnya pada implementasi dan pengujian sistem, kami akan menjelaskan tampilan mockup website kerucuk yang telah kami rancang sebelumnya. Pertama, halaman utama. Pada halaman ini terdapat beberapa informasi yang disajikan, misalnya restoran terbaru dan juga promo yang berlaku. Kedua, halaman banner. Halaman banner memuat informasi restoran populer. Ketiga, halaman detail restoran yang berisikan detail informasi suatu restoran. Keempat, halaman kategori. Pada halaman ini terdapat fitur filter berdasarkan harga, rating, dan kategori yang akan memudahkan pengguna dalam mencari restoran. Kelima, halaman jadwal yang memuat rencana pengguna secara detail. Keenam, halaman review yang berisikan kumpulan ulasan pengguna. Ketujuh, halaman admin toko yang memungkinkan administrator website untuk melakukan perubahan dan pembaruan data restoran di mana data-data tersebut yang dirasa sudah tidak lagi relevan. Kedelapan, halaman dashboard toko berisikan popularitas sebuah restoran. Kesembilan, halaman komentar toko dan juga halaman komentar pop-up. Di sini memperbolehkan pengguna untuk melihat rating dan review pada suatu restoran. Lalu bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricci. Deskripsi umum dari website ini kita memiliki profil, yaitu website kerucuk ini merupakan sebuah website yang bergerak di bidang kuliner dengan melakukan kerjasama dengan beberapa tempat makan yang ada di Kota Malang. Nah, di samping itu, situs ini bisa diakses oleh 3 macam aktor, yaitu pengguna atau user, pemilik tempat makan atau merchant, dan juga admin itu sendiri. Nah, untuk analisis SWOT, SWOT itu terdiri dari strengths, weakness, opportunity, dan threat. Strengths adalah kelebihan yang dimiliki oleh website kerucuk, weakness adalah kelemahan yang dimiliki oleh website kerucuk itu sendiri, opportunity adalah kesempatan yang mungkin dimiliki oleh website kerucuk, threat adalah bahaya yang bisa mengancam website kerucuk itu sendiri. Nah, produk yang ditawarkan, jadi website kerucuk ini menawarkan fitur penyortiran dengan kategori serta memiliki fitur penjadwalan tempat makan dari pagi hingga malam. Sedangkan untuk business model environment terdiri dari market forces, industry forces, key trends, macroeconomic, dan juga macroeconomic forces. Sedangkan untuk bab ke-7 akan dijelaskan oleh teman saya, Neil. Ya, jadi kesimpulannya adalah website kerucuk adalah sebuah website yang bergerak di bidang wisata kuliner yang mempunyai fitur utama yaitu membuat jadwal tempat makanan. Kedua, pengembangan fitur yang ada di website kerucuk berdasarkan pada kebutuhan pengguna akan sistem yang mudah dan cepat dalam penjualan tempat makan. Dan ketiga, adanya kompetitor yang serupa dapat menjatuhkan website kerucuk jikalau situs web ini kurang inovatif dan fungsional.
Dan saran yang kami terima itu adalah ditambahkan fitur yang lain seperti booking. Kedua, memperbaiki fitur yang sudah ada agar semakin handal dan mudah untuk digunakan oleh pengguna. Dan ketiga, menambah informasi yang lebih lengkap mengenai suatu tempat makan. Demikianlah hasil presentasi tentang laporan website kerucuk dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.